warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Bagi Tujuan dari KT kelompok 8 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komoditas sapi ternak potong. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak, terlihat bahwa jarak antara kandang ternak dan perumahan warga cukup dekat, sehingga lingkungan warga sekitar kurang mendukung. Kemudian terdapat ternak lain berupa ayam, ikan konsumsi, dan ikan hias. Sumber air pada kandang ini cukup baik karena diperoleh dari sumur resapan. Sementara itu, kondisi saluran pembuangan fesesnya kurang sistematis, sehingga kerap terjadi penumpukan feses dan juga kotoran yang masih tersisa di sekitaran kandang. Pada bagian sekitaran kandang terdapat banyak tanaman guna memberi rasa sejuk bagi ternak dan juga sebagai pakan alternatif ternak. Suhu udara pada kandang terasa cukup sejuk mengingat bentuk kandang yang terbuka sehingga angin dapat bersirkulasi dengan bebas. Kandang ini dibangun dengan konstruksi yang permanen menggunakan material semen sebagai fondasi kandang, alas kandang, tempat makan dan minum, serta kayu sebagai penyangga atapnya. Kondisi yang kurang dari kandang ini yaitu belum adanya penerapan biosecurity pada kandang. Berdasarkan pengamatan dari jarak dekat, terlihat kondisi permukaan kulit sapi bersih dan tidak terdapat luka ataupun pembengkakan. Begitu pula kondisi hidung yang bersih, mata normal, tidak terdapat infeksi, telinga normal, serta moncong hidung terlihat cukup basah namun tidak kotor dan berlendir. Pada tubuh ternak tidak terlihat maupun terdapat kelainan seperti tumor atau penyakit lainnya. Berdasarkan pengamatan dari jarak jauh, diperoleh data berupa posisi ternak yang ditempatkan secara berkelompok. Terdapat ternak yang aktif bergerak dan ada juga yang diam, sehingga ini cukup normal. Ternak pada peternakan ini memiliki nafsu makan yang cukup tinggi, namun tetap ada beberapa ternak yang tidak makan. Fisiologis yang pertama ialah frekuensi nafas. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meletakkan tangan di depan hidung sapi dan merasakan hembusannya selama 1 menit, kemudian dihitung. Pemeriksaan selanjutnya yaitu gerakan rumen. Hal yang perlu dipersiapkan adalah stetoskop, kemudian letakkan stetoskop pada bagian abdomen sapi dan dengarkan suara gerakan rumen yang menandakan adanya pencernaan di dalam rumen. Apabila tidak terdengar suara, maka itu menunjukkan adanya indigesti atau kelainan pencernaan pada ternak. Pemeriksaan berikutnya ialah denyut jantung. Pemeriksaan ini dilakukan pada bagian kiri ternak, yaitu dekat dengan kaki kiri bagian depan ternak. Kemudian letakkan stetoskop mendengarkan denyut jantung sapi selama 1 menit. Kemudian hitung denyut jantungnya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu denyut nadi ternak, yang dilakukan dengan cara meletakkan tangan pada pangkal ekor sapi dan merasakan denyut nadinya selama 1 menit. Dan hitung berapa denyut nadinya. Pemeriksaan yang terakhir yaitu temperatur rektal sapi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meletakkan termometer klinis pada rektal sapi dan tunggu hingga termometer berbunyi dan catat suhu akhirnya. Berdasarkan pengamatan kebersihan kandang, terlihat beberapa sudut kandang masih terdapat sisa-sisa kotoran dan juga pada tempat pakan ternak terdapat beberapa sisa pakan yang sudah lama. Untuk kebersihan lingkungan sendiri, di sekitar peternakan ini cukup bersih. Kemudian kebersihan saluran airnya ini cukup bersih karena air yang digunakan diperoleh dari sumur resapan, serta penampungan feses yang terdapat pada peternakan ini ditampung dalam digester biogas dan sisanya dibuang ke saluran pembuangan feses. Untuk tempat makan dan minumnya ini digabung menjadi satu sehingga terkadang terdapat beberapa pakan yang tersisa dan membusuk akibat bercampur dengan air. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tidak terlihat adanya ekstoparasit pada sapi. Rizky. Terus ini nih alamatnya di mana Mas? Peternakannya? Alamatnya Kampung Sawah. Di Kampung Sawah. Ya. Terus ternakan ini mulai dari tahun berapa Mas? Mulai dari 10 tahun dulu sih Pul. Tahu ya. Tapi kalau 2 tahun mah udah lebih. 3 tahun. Udah 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih. Terus jumlahnya ada berapa sih Mas sapinya? Ya kurang lebih 100 ekor. 100 ekor. Kalau yang sakit di sini sering ada sapi yang sakit? ada. Biasanya tahu sakitnya tuh dari mana? Kayak ngeliat apanya gitu, kelihatan sapi sakit. Ya, makan. Makannya kurang gitu ya gitu.
terus Sakitnya paling sering ini sakit apa mas? Biasanya sakit kena sakit apa gitu? Sakit ya, dia begitu kadang batu-batu kalau batu pilek gitu ya. Biar kalau orang mah apa sih kayak demam kayak gitu. oke demam gitu ya. Terus kalau biar nggak sakit itu pencegahannya gimana mas? Biasanya biar dia Ada obatnya. dikasih obat rutin ya, ada jadwalnya. Pakannya biasanya dikasih makan apa mas? Di sini? Kadang Grammy, bubur, kadang apa rambat tahu. Rambat tahu ya? Iya. Kalau makan pokok Grammy. Jerami biasanya pokoknya seringnya jerami. Terus kalau bersihnya ya kayak gini disiram-siram air sambil sikat-sikat gitu. Terus kotorannya ini ditampung apa langsung dibuang ke kali gitu mas? Dua, Dibuang. Terima kasih mas ya. iya.